Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapat kenikmatan iman Islam, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertambah iman kita dengan senantiasa menggunakan semua nikmat ini untuk berbuat ketaatan, mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasanya yang telah menyampaikan risalah ini seluruhnya seutuhnya kepada umat manusia, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang disembunyikan. Semoga kita mendapat keberkahan dari apa-apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran ini, dan semoga kita bisa mengikuti, mencontoh, mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita membahas surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Pembahasan kemarin kita sampai di ayat 23 dari ayat yang pertama, abasa wa tawalla. Dia berpaling, dia bermuka masam, cemberut dan berpaling, yaitu Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, anja'ahul a'ma, karena ada seorang buta yang datang kepadanya, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan tahukah kamu, siapa tahu bahwa orang yang datang dengan berjalan, orang yang buta ini, dia ingin mensucikan dirinya, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mendapat petunjuk, beriman dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah beriman. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mengambil pelajaran sehingga pelajaran yang engkau sampaikan kepadanya itu bisa bermanfaat baginya. Apa yang engkau ajarkan kepada orang yang buta ini yang mendatangimu mungkin malah bermanfaat baginya. Sedangkan amma man istaghna, sedangkan orang yang merasa cukup, orang-orang kaya, orang-orang yang
terhormat, orang-orang pemimpin yang banyak pengikutnya tapi mereka kafir. Walaupun mereka kaya raya, walaupun tinggi kedudukannya dalam masyarakatnya, tapi mereka merasa cukup, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman. Fa anta lahu tasadda. Maka engkau wahai Muhammad malah memperhatikannya, malah menawarkannya, mendakwahinya dengan lebih serius. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan tidak ada dosa bagimu kalau orang-orang ini tidak mau beriman, tidak mau mensucikan dirinya, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau mengambil jalan kebenaran. Kamu tidak dosa, kamu tidak menanggung kesalahannya, tidak menanggung dosa-dosa orang-orang yang kafir ini. Karena tugas Nabi adalah hanya menyampaikan. Fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Sedangkan orang yang datang kepadamu dengan segera bergegas berjalan menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ini pujian kepada siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Dia bergegas ketika mempunyai kesempatan untuk mendapati Nabi Muhammad SAW, minta pelajaran, minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran, minta diajari ilmu-ilmu agama. Wa huwa yakhsha, dan dia merasa takut dengan Tuhannya. Perasaan takut ini sudah kita bahas, merupakan keutamaan seseorang kalau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah puncak ilmu seseorang. Nanti akan kita bahas bagaimana orang ini caranya supaya dia bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, maka engkau malah menyepelekannya, mengabaikannya. Orang yang mendatangimu dengan segera, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, engkau malah melalaikannya, menyepelekannya. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak. Ayat-ayat ini, teguran ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakarah, barang siapa yang mau, dia mengambil pelajaran dari peringatan ini. Al-Quran ini semuanya peringatan, menggambarkan tentang surga dan neraka, tentang pertanggungjawaban kita kelak di hari kiamat, tentang penciptaan manusia, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakarah, barang siapa yang mau, dia akan mengambil pelajaran, menjadikannya sebagai peringatan. Fi suhufim mukarramah, Al-Quran ini dalam lembaran-lembaran yang mulia, yang dimuliakan, di Lauh Mahfud. Nah, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yaitu para malaikat. Bi aidi safarah, dibawa oleh para malaikat utusan-utusan. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka dia akan bersama safaratil kiramil bararah, malaikat utusan yang mulia, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, fasih, tajwidnya benar, tahsinnya benar, waqaf ibtida'nya benar, dia bersama malaikat yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqun, sedangkan orang yang membacanya dengan kesulitan, belum pandai, tapi dia masih mau mempelajarinya, masih mau belajar, masih mau meniti jalan untuk membacanya, walaupun mengalami kesulitan, lahu ajron, dia malah punya 2 pahala, baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala kesulitan ketika membacanya.
kiramim bararah, yang mulia, yang berbakti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita akan mengulangi sebentar ayat-ayat yang kemarin terakhir kita bahas. Qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia, betapa kafirnya dia, betapa ingkarnya dia, betapa membangkangnya dia terhadap Tuhannya. Nah, setelah ini diingatkan, oh berarti manusia itu ada yang sampai kafir, ada yang sampai ingkar, ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang berbuat kejahatan, ada yang lupa dengan Tuhannya. Dan dari mana dia berasal? Maka diingatkan. Makanya peringatan di sini diingatkan dari sini, dari awalnya dirinya, dari penciptaannya. Qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia itu. Sungguh dia sangat betapa kafirnya dia, betapa ingkarnya dia, betapa lupanya dia kepada sang penciptanya. Maka diingatkan dari dirinya, awal dirinya sendiri, belum melihat yang lain, belum keluar ke dalam dirinya, dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa dia diciptakan? Dia bukan siapa-siapa. Dulunya tidak ada, dulu kita enggak ada, belum pernah disebut nama kita, belum ada oh bakal ada si fulan, enggak, belum ada. Bapak ibu kita belum ada, tapi kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqa, dari apa dia diciptakan? Lihat dirimu sendiri, kamu itu berasal dari mana? Manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sedangkan anak keturunannya diciptakan min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dia diciptakan dari air mani, sel sperma. Kemudian Allah mentakdirkannya, mewujudkannya, menjadikannya dalam bentuk yang semulia-mulianya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk. Nah, dari mana dia diciptakan? Dia keluarnya sama dengan keluarnya kotoran, tapi kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina ini menjadi manusia yang mulia, yang sempurna, yang simetris, yang sesuai dengan habitatnya. Nah, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari nutfah, dari sperma dia diciptakan, kemudian Allah menentukan bagaimana bentuk rupanya, bagaimana nasibnya, bagaimana takdirnya, bagaimana kekuatannya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana rizkinya. Tsummas sabila yassara, baru diciptakan dalam rahim ibunya, yang kemarin kita bahas satu persatu bagaimana awal penciptaan manusia. Nanti kita agak singgung lagi untuk menggabungkan dengan pemahaman yang selanjutnya. Dia diciptakan dari tetes mani, kemudian segumpal darah yang menempel di rahim, kemudian segumpal daging, kemudian dijadikan tulang, kemudian tulang itu ditutup dengan daging, kemudian dijadikan bentuk yang lain, yang ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada mulutnya, ada telinganya, dijadikan wajahnya, dijadikan bentuk dan rupanya dengan sesempurna mungkin. Kemudian setelah dibentuk, keluarnya dimudahkan. Tsummas sabila yassarah, lahirnya dimudahkan. Ini penafsiran pertama. Dia dimudahkan cara keluarnya dari rahim ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa. Kemudian diberikan kepadanya pendengaran, penglihatan, hati untuk berpikir, untuk merasakan, supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan dari awal dirinya sendiri. Kamu itu berasal dari mana? Siapa yang menciptakanmu? Kamu diciptakan dari apa? Bagaimana proses penciptaanmu? Bagaimana kamu bisa hidup lahir di dunia ini? Betapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua tentang tsummas sabila yassarah, kehidupanmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu lahir enggak tahu apa-apa, enggak bisa apa-apa.
nggak punya apa-apa. Diasuh oleh kedua orang tuamu, dibimbing, dipelihara, kemudian dididik dengan sebaik-baiknya menjadi anak, sudah belajar bicara, belajar membaca, belajar menulis, kamu belajar, kemudian sekolah dengan perjuangan kedua orang tua, dengan usahamu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebesar ini. Sampai bisa mencari kerja, sampai bisa berumah tangga, sampai bisa menikmati sampai umurmu yang sekarang ini. Tsummas sabila yasarah. Kamu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hidupmu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Tapi banyak manusia lupa. Banyak manusia ingkar, kafir, lupa dengan segala nikmat ini dari dirinya sendiri. Kemudian tsumma amatahu fa'akbara. Setelah hidup dari awal diciptakan dalam perut ibunya, keluarnya dengan mudah, dimudahkan jalur hidupnya, diberi pilihan, mau pilih yang benar, mau pilih yang salah, mau pilih keimanan, pilih kekufuran, kalian tergantung kehendak kalian masing-masing. Tapi ini ingat, ada pertanggungjawabannya. Dan kalian tsumma amatahu fa'akbara. Kemudian kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan ajalnya. Ketika ajalnya datang, tidak ada yang bisa menundanya dan tidak ada yang bisa mengajukannya. Tidak ada yang bisa minta diajukan dan tidak ada yang bisa minta ditunda sedikit pun. Tsumma amatahu, kemudian dia diwafatkan, dimatikan, fa'akbarah, kemudian dikuburkan. Syariat Islam bagi yang meninggal dunia, manusia dikubur, dimuliakan, tidak dibuang, tidak dimakan binatang buas, tidak dibuang ke laut, dimakan ikan-ikan, tidak dibakar, dikubur. Jasadnya kembali dari tanah, kembali ke tanah. Tsumma amatahu fa'akbarah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian kalau Allah berkehendak, Allah akan membangkitkannya lagi. Ingat, kamu itu dulunya enggak ada, kemudian diadakan. Dulunya enggak ada, diadakan, kemudian dimatikan, dikuburkan, maka akan mudah. Maka kutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia itu, betapa kafirnya dia. Kenapa dia kafir? Tidak percaya akan adanya hari kiamat, tidak percaya akan dia dibangkitkan, tidak percaya bahwa akan ada hari pembalasan, ada surga dan neraka, ada timbangan amalan, ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kalau Allah berkehendak, itu kamu akan dibangkitkan lagi. Wong dulunya kamu enggak ada saja bisa diadakan, apalagi yang sudah pernah ada, tinggal diulangi lagi, lebih mudah penciptaannya. Yang dulunya enggak ada saja bisa diadakan. Tsumma idza syaa'a ansyara. Nah, ini umurmu dari awal kamu diciptakan, dikeluarkan, hidup di dunia, punya pilihan, punya akal, punya pikiran, punya mata, penglihatan, punya pendengaran, punya segala nikmat sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Kalian diberi hidayah, mau ikut jalan kebenaran apa ikut jalan kesesatan. Tapi nanti ada pertanggungjawabannya. Kelak Allah akan membangkitkanmu. Dan kamu punya tugas di dunia, punya kewajiban yang harus kalian lakukan. Tapi kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali tidak. Kamu manusia belum melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ibadahmu belum sempurna, sedekahmu belum ikhlas. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum semestinya seperti yang diperintahkan yang kamu lakukan. Kewajibanmu kepada Allah masih banyak kekurangan yang belum kamu penuhi, yang masih banyak kelalaian yang kamu lakukan di dunia, masih banyak lupamu,
masih banyak kemaksiatan, masih banyak dosa-dosa. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Kamu belum melaksanakan perintah Allah dengan semestinya, dengan sempurna, dengan seutuhnya, dengan apa yang seharusnya. Kemudian, nah ini tentang manusia, lihat dirimu sendiri supaya kamu tidak lupa. Kamu dari mana? Kamu siapa yang menciptakan? Tugasmu apa? Kamu sedang berada di mana? Kelak kamu akan bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Sang Penciptamu. Nah, setelah tentang penciptaan dirinya, berlanjut kepada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari luar dirinya. Apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu melihat dari makanannya. Kamu yang menjamin kehidupanmu Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, dan cara manusia untuk bertakwa kepada Allah, untuk merasa takut, bisa merasa takut kepada Allah, lihat dari dirimu sendiri, lihat dari sekitarmu. Allah yang menjamin rizkimu. Agak panjang di surat Ad-Dzariyat itu. Kalau kamu pengen punya derajat tinggi sebagai orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga yang ada mata air di dalamnya. Dari ayat 15 surat Ad-Dzariyat. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapat apa yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelumnya di dunia orang yang ihsan. Ihsan, Islam, iman, ihsan. Paling tinggi derajatnya. Apa orang ihsan ini? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Untuk mendapat derajat ihsan, banyak qiyamul lail. Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan berarti tidak hanya sekedar kewajiban, tapi menambah dengan amalan-amalan sunnahnya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan, bahkan yang sunnah-sunnahnya dia tambah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka di waktu malam sedikit sekali lambung mereka itu nempel di tempat tidur. Tidurnya sedikit, hanya sebentar untuk memberikan hak tubuhnya. Setelah itu dia bangkit untuk qiyamul lail, salat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seharian penuh berapa kali dosa yang dia lakukan? Apa maksiat yang dia lakukan dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya, dengan bibirnya, ucapannya. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, di waktu sahur menjelang subuh dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar, minta dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat ihsan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan dari harta-harta mereka berikan kepada orang yang meminta dan yang tidak. Jadi orang miskin itu ada dua golongan, yang minta-minta dan yang tidak. Dan yang minta-minta kadang bukan orang miskin. Dan yang minta-minta kadang pendapatannya lebih banyak dari kita. Kadang-kadang yang minta-minta itu pendapatannya lebih banyak, karena dia minta-minta itu dapat banyak, dan itu menjadi pekerjaannya. Al-mahrum, orang yang gak minta-minta. Justru orang-orang seperti ini yang perlu kita bantu. Dia bekerja dengan keringannya, dengan usahanya, dengan tenaganya, tapi tidak mencukupi. Ada orang yang pekerjaannya kasar, tukang becak misalnya, atau pekerjaannya nyapu jalanan, atau pekerjaannya buruh, kuli angkut di pelabuhan atau di pabrik. Dia bekerja keras, tidak pernah minta, tapi pendapatnya tidak mencukupi. Itu lebih berhak untuk dibantu. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Dan di dalam bumi ini ada ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang yang meyakini. Tidak hanya di bumi, lihat dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada tanda-tanda ayat kekuasaan Allah itu ada dalam dirimu sendiri. Maka ayat-ayat tadi yang pertama,
terhadap penciptaanmu. Dari apa kamu diciptakan? Tahapannya bagaimana? Hidupmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dihidupkan, nanti akan dimatikan, dikuburkan, nanti kelak akan dibangkitkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, baru kemudian rezeki. Fal yangduril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu sadar melihat apa yang dia makan. Dari mana dia dapat makan? Nah, makanya di dalam surat Ad-Dariyat ini sampai tadi ayat 21 22-nya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rizkimu. Nanti di sini juga disebutkan makananmu dari mana? Rizki kita yang kenapa disebut makanan? Karena mayoritas pemahamannya rizki adalah makanan. Rizkimu dari mana? Dua surat ini akan ketemunya sama. Wa fis samaa'i rizqukum, dari langit itu rizkimu. Artinya mintanya kepada yang memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala. Rizkimu sudah ditentukan oleh Sang Pencipta yang menciptakanmu, tidak membiarkanmu kelaparan. Sudah dijamin rizkimu. Cuman kamu diperintahkan untuk menjemputnya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halal. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu rizkimu dan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu. Maka kita di sini falyangduril insanu mimma falyangduril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat dari makanannya, rizki yang diberikan kepadanya. Bagaimana? Dari langit juga. Anna sobabnal ma'a sobba. Kami turunkan, kami curahkan. Dari mana? Dari langit. Kami turunkan air itu, air hujan itu dengan dicurahkan secukupnya, melimpah ruah. Kita di negeri yang tropis ini, di garis khatulistiwa musimnya cuma dua, musim hujan, musim kemarau. Ketika musim hujan seperti yang kita alami sekarang, berlimpah air turun hujan, berlimpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Bahkan orang-orang yang di Arab sana, yang di padang pasir sana, yang tandus sana, ketika berkunjung ke Indonesia, melihat sawah yang becek, yang menghijau, yang banyak airnya, guling-guling di situ. Hada jannah, hadihi jannah. Ini surga. Menurutnya. Karena di sana kering kerontang. Enggak setiap setiap bulan atau setiap 2 bulan dapat hujan, belum tentu. Kita berlimpah rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Anna sobabnal ma'a sobba. Kamilah yang mencurahkan air hujan ini dengan curahan yang berlimpah, yang banyak, yang mencukupi untuk kehidupan kalian. Setelah dilimpahkan air hujan ini, maka tumbuhlah segala tanaman. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu dengan belah yang baik. Apa dibelah itu? Karena tumbuh biji-bijian itu, membelah bumi, tanah. Yang terkubur bijian di tanah, tumbuh tunasnya, daunnya, batangnya membelah bumi. Syaqaqna. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami belah bumi ini karena tumbuh tanamannya syaqqa, dengan cara yang terbaik, dengan yang baik. Maka dalam penciptaan langit dan bumi ini dalam surat Al-Hajj itu ayat 5, kita mengulang lagi yang kemarin karena ternyata masih nyambung ayatnya dengan tentang rizki ini setelah dari penciptaan manusia, tentang kemudian dari luarnya, sekitarmu, rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Wahai manusia, kalau kalian ragu-ragu terhadap hari kebangkitan, kutilal insanu ma akfarah, celaka manusia
karena saking kafirnya. Kenapa kafir? Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Wahai manusia, kalau kamu masih ragu-ragu dengan hari kebangkitan, minal ba'tsi, fa inna, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala khalaqnakum, telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah, Nabi Adam alaihissalam. Tsumma min nutfah, kemudian keturunannya dari sel sperma. Tsumma min alaqah, sperma menjadi alaqah, sesuatu yang nempel di dinding rahim. Tsumma min mudghah, alaqah, darah yang nempel di dinding rahim, kemudian mudghah, segumpal daging. Mukhallaqatin, yang berbentuk, wa ghairi mukhallaq, yang belum berbentuk. Linubayyina lakum, supaya kami menjelaskan kepada kalian. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma, kami tetapkan tempatmu yang masih janin itu di tempat yang kuat, di rahim ibu kalian. Manasya, sesuai dengan kehendak kami, sampai waktu yang ditentukan, ajali musamma. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluar kamu dalam bentuk seorang bayi. Tsumma litablughu asyuddakum, sampai umurmu, sampai dewasa. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Nah, dan di antara kalian ada yang meninggal sebelum tua, dan ada yang dari antara kalian yang dikembalikan kepada yang pertama. Dulunya masih anak kecil, belum bisa bicara, baru belajar berjalan, belajar pakai baju, kemudian kuat, bisa mandiri, bisa bekerja, bisa belajar, bisa mencari nafkah, dalam keadaan kuat, dikembalikan lagi menjadi lemah lagi, tidak kuat lagi, tidak kuat berjalan lagi, tidak bisa pakai baju lagi. Orang yang sudah tua, sudah pikun, sudah renta, sudah di tempat tidur, dilayani lagi seperti anak kecil lagi. Mayyuraddu ila ardalil umur, kepada umur yang tua tadi. Likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a, supaya dia mengetahui setelah mempunyai ilmu ada sesuatu yang lain. Ini setelahnya masih di dalam satu ayat ini, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Nah, kemudian kalau lihat bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun kepadanya, kami turunkan kepadanya air hujan, ihtazzat, terbelah tadi, tumbuh tanaman, warabat, subur, kemudian wa ambatat, dan tumbuh tanam-tanaman, min kulli zaujin bahij, setiap pasang-pasang tanaman. Setelah penciptaan manusia, lihat di sekitarmu. Kamu itu tidak hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin rizkimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa, fa ambatna fiha habba. Nah, ini kemudian dirinci disebutkan di ayat-ayat surat Abasa ini apa saja yang ditumbuhkan. Fa ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan dari air hujan itu, dari tanah yang tumbuh itu, habba. Habba itu biji-bijian. Tapi ini yang dimakan, jadi makanan pokok. Seperti kita makanannya beras, berasal dari biji padi. Makanan pokoknya gandum, berasal dari biji gandum. Makanannya jagung, berarti biji-bijian yang itu untuk makanan, bisa dimakan. Nah, habba, hubub jamaknya. Fa'ambatna fiha habba. Allah yang makanan pokokmu, Allah yang menumbuhkan. Usahamu menanamnya, menyiraminya, memupuknya, memeliharanya. Kalau Allah tidak berkehendak panen, enggak panen. Kalau Allah berkehendak rusak, rusak. Kalau Allah berkehendak kena banjir, kena banjir. Allah yang menumbuhkannya. Fa'ambatna fiha habba wa inabau wa qadba. Dan inab itu anggur. Ini biji yang dimakan, ya kan? Yang pertama habba, makanan pokok kita, padi, ada yang gandum, ada yang jagung. Kemudian wa inabau wa qadba, dan anggur. Nah, anggur buah.
Buah yang ada bijinya. Bijinya tidak dimakan, tapi buahnya dimakan. Kulitnya tidak dikupas, bisa langsung dimakan, tapi bijinya tidak dimakan. Wa qadba, dan sayur-sayuran. Qadba disebut qadba karena dia dirajang kalau mau dimakan sebagai sayur-sayuran. Pertama makanan pokokmu, kemudian buah yang bisa menjadi makanan pokok, karena orang Arab menjadikan anggur itu bisa dikeringkan seperti apa? Kismis, itu jadi makanan pokok. Kemudian apa? Sayur-sayuran sekundernya, pelengkapnya. Wa inabau wa qadba wa zaituna wa nakhla. Baru lauknya. Lauk paling baik zaitun, minyak zaitun. Orang sana makannya roti. Lauknya apa? Minyak zaitun. Wa zaituna wa nakhla. Nakhla pohon kurma. Nakhla itu kalau ada titiknya pakai kha, pohon kurma. Nahl kalau pakai tidak ada titiknya, nahlun tidak ada titiknya, pakai ha, lebah yang menghasilkan madu. Nakhla dan pohon kurma. Jadi kemudian apa? Biji-bijian makanan pokok, anggur, buah yang bisa menjadi makanan pokok, sayur-sayuran, dan buah apa? Buah zaitun untuk laukmu, minyak pelengkap makanan. Wa nakhlah, buah-buahan, yaitu apa? Kurma. Wa hada'iqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Sebetulnya ini gambaran apa namanya, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di bumi ini. Disuburkan tanahnya, diberi hujan yang cukup, diberi penerangan sinar matahari, diberi suhu yang sesuai dengan habitatnya, dan kebun-kebun yang rindang, yang lebat. Wa faqihatan wa abba, dan buah-buahan, apel, pisang, pepaya, mangga. Wa abba, dan rumput. Abba ini yang tidak dimakan manusia, rumput yang tidak ditanam juga, yang tumbuh liar, yang dimakan oleh gembalaan manusia. Apa itu? Binatang ternaknya. Maka untuk apa semua itu diciptakan? Mata allakum wali an'amikum, sebagai makanan, sebagai apa namanya, kalian nikmati untuk kalian dan binatang ternak kalian. Itu nikmat apa namanya dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dengan penciptaan yang sangat detail tadi, kemudian diberi rizki, dijamin kehidupannya di dunia ini. Maka untuk mencapai seperti pujian Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Abdullah bin Umi Maktum, padahal dia buta, tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yahsya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa merasa takut kepada Allah, lihatlah sekelilingmu, ciptaan Allah di alam semesta raya ini, bahkan dirimu sendiri, lihat dirimu. Maka ini didapati kita dalam surat Fatir dari ayat 27 dan 28. Urut juga. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'am fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit air hujan. Dari air hujan itu fa akhrajna bihi, kami keluarkan darinya, dari air hujan itu, samaratin, buah-buahan, mukhtalifan alwanuha, yang beraneka warnanya. Buah-buahan itu wa faqihata wa abba, buah-buahan dan rumput. Buahnya bermacam-macam. Ada yang seperti pisang, ada yang seperti mangga, ada yang seperti durian, ada yang seperti apel. Maka yang disebut di dalam Al-Qur'an sampai disebut jadikan nama surat buah tin, wattini wazaitun. Kenapa buah tin disebut? Kalau buah lain, kita makan pisang itu kita kupas kulitnya, kita makan isinya, buahnya. Kalau kita makan apel, kita makan buahnya, kita buang isinya. Kalau kita makan kurma, kita makan dagingnya, kita buang isinya. Buah tin semuanya dimakan, nggak perlu dikupas, nggak perlu dibuang isinya, semuanya dimakan. Nah,
Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Kami tumbuhkan, kami keluarkan dari air hujan itu, air hujannya sama. Air hujannya sama, di tanah yang sama, tapi tumbuh buahnya mukhtalifan alwanuha, bermacam-macam warnanya. Ada durian, ada rambutan, ada mangga, ada pepaya. Kita di Indonesia kaya raya dengan buah-buahan ini. Wa minal jibali judadun bidun wa khumrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan dari gunung-gunung ada yang garis-garis putih merah yang berwarna, dan merah putih merah, mukhtalifun alwanuha yang bermacam-macam warnanya, wa gharabi busud ada yang hitam legam. Ada ini ayat Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Gunung disebutkan di sini macam-macam warnanya. Ada yang garis-garis putih, garis-garis merah, ada yang hitam. Ada gunung itu warnanya pelangi. Dan itu ada, dan baru ditemukan baru zaman-zaman sekarang. Ada di pegunungan di Cina, ada di pegunungan di Amerika Latin, Amerika Selatan. Disebutkan di Al-Qur'an. Kita sekarang baru bisa melihat. Oh, ada pegunungan yang warna-warni seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Kita lihat, kita sadari itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen takut kepada Allah, lihat kekuasaannya. Nah, setelah apa itu? Dari tumbuh-tumbuhan ini dibalik baru manusia. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifin alwanuha kadzalik. Dari manusia, binatang melata, binatang ternak berbeda-beda warnanya juga. Manusia ada yang seperti kita, kulitnya coklat, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya macam-macam. Mukhtalifan alwanuhu kadzalik, demikian juga. Di ending surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita mempelajari itu semua, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang yang berilmu. Entah ilmu apa saja, ilmu tentang dunia, ilmu tentang alam semesta, bahkan yang lebih utama ilmu tentang agama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut, kalau kita ingin mencapai rasa takut kepada Allah, sadari penciptaannya, ayat-ayatnya. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha pengampun. Nah, ini kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mau meningkatkan diri kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an tentang macam-macam tanaman, tumbuhan, buah-buahan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaanmu, dirimu sendiri, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang rizkimu, bahkan dijamin rizki kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijelaskan semuanya, ternyata kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 6. Ini kan menggambarkan makananmu itu sudah ada jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Rizkinya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah Maha tahu tentang tempat tinggalnya, tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya dalam kitab yang jelas, yang nyata, di Lauh Mahfuz, catat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis, diurusi semuanya dengan detail, dengan rinci. Surat Al-Ankabut ayat 60. Kalau ini tadi hanya binatang melata, sekarang bahkan kalian manusia. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyaknya binatang melata di muka bumi ini tidak sanggup mencari rizkinya, membawa rizkinya sendiri. Ada binatang itu nggak bisa cari rizkinya sendiri.
Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberinya rizki dan kamu manusia. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dijaminlah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak ada pertanggungjawabannya. Kan kita ini manusia, kenapa diingatkan seperti ini? Karena kita kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua amal perbuatan kita. Pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita, tangan kita, kaki kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan yang tidak dimintai pertanggungjawaban Allah catat. Yang enggak ada surga dan neraka. Kalau kita ada konsekuensinya. Kalau taat masuk surga, mendapat rahmat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat, ingkar, kafir, masuk neraka. Ini yang enggak ada surga dan tidak ada jatah surga dan neraka pun diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah perbendaharaan hal-hal yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah sehelai daun itu jatuh kecuali Allah maha tahu, mengurusinya, mencatatnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satu butir pun habbah tadi, kayak biji tanaman tadi, di muka bumi ini, fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan bumi, wala radbin, dalam keadaan basah, wala yabisin atau kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah dicatat dalam kitab yang nyata, dalam lauh mahfud. Ini nggak ada konsekuensinya masuk neraka. Biji ini nggak ada konsekuensinya dia masuk neraka atau masuk surga. Daun yang jatuh itu nggak ada urusannya dengan surga dan neraka, tapi dicatat, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, dengan rinci. Apalagi kalian manusia yang punya akal pikiran, punya pendengaran, punya penglihatan, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan bagian terakhir, berarti insyaallah mungkin malam ini pembahasan ini selesai. Insyaallah kita bahas di untuk kesempatan mendatang surat yang lain. Wallahu taala alam. Silakan kita jeda untuk azan. Bismillah, kita lanjutkan sampai di ayat mata'allakum wali an'amikum. Dia semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi makanan, tumbuh-tumbuhan, itu untuk makanan kalian, dan binatang ternak kalian, untuk kebutuhan kalian semuanya, manusia. Ingatlah, setelah Allah menciptakan kalian, memberi rizki, kemudian memberikan segala fasilitas, mempunyai pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran untuk berpikir, maka manusia punya pilihan, mau berbuat ketaatan atau mau berbuat kemaksiatan, dan semua ada konsekuensinya. Maka diiringi pembahasan terakhir adalah tentang pertanggungjawaban manusia di hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah, ketika datang suara yang memekakkan telinga. Nah, shakhah ini penafsirannya adalah ditiupnya sangkakala yang kedua, bukan yang pertama, karena di sini kemudian manusia dibangkitkan. Karena tiupan sangkakala yang pertama, manusia semuanya mati, semua makhluk mati. Setelah beberapa lama ditiup sangkakala yang kedua, semuanya dibangkitkan lagi. Nah, maka dalam surat Toha, di dalam surat Toha ayat 102,
yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Hari ketika sangkakala ini ditiup, kami kumpulkan orang-orang berdosa ini, nah, berombongan-rombongan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 101, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ini masih nanti gandengannya dengan ayat-ayat di surat Abasa ini. Surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha fis-suri, ketika sangkakala yang kedua ditiup, manusia dibangkitkan, fala ansaba bainahum, tidak ada nasab, ikatan nasab keluarga. Kamu anaknya siapa, kamu keponakannya siapa, kamu saudaranya siapa. Fala ansaba bainahum yauma idzil wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya. Maka di ayat berikutnya, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu saudara lari dari saudaranya. Gak ada ikatan nasab lagi, gak ada tanya-tanya lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan dari ibunya dan dari bapaknya. Jadi yang sejajar dulu saudara dekat, kakak, adik. Kemudian ke atas bapaknya, ibunya. Yang dekat selevel saudara. Kemudian dari atas bapak dan ibunya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kemudian setingkat lagi sama istrinya dan anaknya ke bawah. Samping ke atas ke bawah. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena ketika di dunia kalau kita dapat masalah, kita larinya ke mereka. Kesulitan, kalau nggak ada apa-apa, lari ke saudara, minta tolong. Ada adik bantu kakaknya, kakak bantu adiknya. Tidak ada, minta orang tuanya, masih ada. Ada ibunya, ada bapaknya. Ketika suami kesulitan, minta pendapat istrinya yang menghiburnya, yang membantunya, yang mendukungnya. Bapak sudah tua, nggak punya apa-apa, punya masalah, minta kepada anaknya. Hari itu nggak ada. Semuanya lari. Dari saudaranya, dari bapak dan ibunya, dari istrinya, dari anaknya. Maka tadi surat Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum. Ketika sangkakala kedua ditiup, gak ada talian ikatan nasab lagi, turunan lagi, gak peduli lagi, gak ada yang bisa ngurusin. Fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun, dan tidak saling bertanya, kamu kenapa, kamu ngapain, kamu ada kesulitan apa, gak bisa bantu. Kenapa? Nah, di surat Abasa ini, kenapa mereka lari? Wa sahibatihi wa banih. Kenapa? Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu punya urusan yang menyibukkannya, urusannya diri sendiri. Tanggung jawabnya, pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dari kecil, dari sel sperma, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim ibunya, dimudahkan jalan lahirnya menjadi manusia hidup, punya akal, pikiran, mata, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, mulut, bisa untuk beramal, beribadah, tergantung pilihannya. Mau untuk ketaatan, beriman, atau kemaksiatan atau kekafiran. Nah, ini tanggung jawabnya di sini. Dia nggak bisa ngurusi orang lain lagi, dan dia tidak mau dimintai tolong oleh orang lain lagi. Nggak sanggup. Maka bahkan sampai nabi-nabi pun, maka syafaatul udma itu milik Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain itu di padang mahsyar dicari oleh umatnya.
Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, ya Nabi Adam, ini kita sedang dalam keadaan yang sangat menyusahkan. Sudah bertahun-tahun di padang mahsyar, belum disidang, dihisab. Tolong minta kepada Allah untuk dimulai hisab. Nabi Adam mengatakan, saya dulu pernah melakukan kesalahan. Kemudian dia bertobat. Tobatnya seperti yang kita hafal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai semuanya. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya akan berkata, nafsi nafsi, selamatkan diri sendiri. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mempunyai syafaatul udma, yang bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimulai hari hisab itu. Makanya dalam hadis ini, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kelak kita di hari kiamat di padang mahsyar, berarti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamatu khufatan uratan ghurlan. Kelak di hari kiamat manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar khufatan, tidak pakai alas kaki, uratan, tidak pakai baju, ghurlan, belum disunat. Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an yang duru ba'dhum ila ba'din. Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat satu dengan yang lain, enggak pakai baju. Wahai Aisyah, urusannya lebih berat dari itu. Enggak sempat dia untuk melihat aurat orang lain. Qala ya Aisyah, al-amru asyaddu. Urusannya lebih berat min an yang dura ba'duhum ila ba'din, dari sekedar untuk melihat orang lain. Sebagian melihat kepada yang lain, enggak ada. Kepikiran untuk itu enggak ada. Yang dia pikirkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Maka ada dua. Di hari kiamat, kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Yang masuk surga, wujuhu yauma idzin musfirah. Hari itu wajah-wajah berseri-seri, bersinar, percaya. Siapa? Orang-orang yang beriman. Dhahikatum mustabsira, mereka tertawa, kemudian berbahagia, bergembira, bersenang-senang karena mendapat kenikmatan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah, dan hari itu ada wajah-wajah yang tertutup dengan debu muram, cemberut, sedih, bingung, muram. Kenapa? Tarhaquha qatar, dia ditimpa untuk kesulitan yang sangat berat, dia ditimpa kehinaan, kesusahan, penderitaan yang sangat dahsyat. Maka dalam surat Ali Imran ayat 106 107 digambarkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu ada wajah yang putih berseri-seri dan ada yang hitam legam, muram. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, yang pertama yang disebut yang hitam dulu yang dijelaskan. Sedangkan orang-orang yang hitam wajahnya dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Apakah kamu telah mengingkari, kafir terhadap apa setelah kamu beriman? Maka rasakanlah fadzuqul adzaba, rasakanlah azab bima kuntum takfurun, atas kekufuran yang kalian lakukan. Maka sudah diingatkan di surat Abasa tadi, Qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia, betapa kafirnya dia. Kelak wajahnya dia akan menghitam. Nah, sedangkan yang wajahnya putih berseri-seri, wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang yang putih bersinar cahaya
wajahnya, mereka dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Maka ayat terakhir dari surat Abasa itu tentang orang-orang yang hitam wajahnya. Siapa? Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka lah orang-orang kafir yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat jahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azabnya. Semoga kita mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah menempuh jalan kebenaran, mengikuti jalan yang lurus, jalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti selesai insyaallah pembahasan kita dari surat Abasa. Insyaallah kita akan membahas surat yang lain setelahnya. Wallahu taala alam. Hal min soal, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau apa yang ditanyakan. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita punya anak wanita di pondok atau kerja di luar kota, apa harus didampingi juga? Nah, kalau pondok di luar kota, ya untuk antar jemputnya memang dengan mahramnya. Nah, kalau sudah di sana berarti kan sudah dititipkan kepada pihak pondok, sudah ada teman-temannya, sudah ada yang mendampinginya. Nah, jadi yaitu menuntut ilmu memang ada ikhtilaf di situ. Karena ini kan termasuk ada yang menganggapnya safar juga, berarti kan harus ada yang mendampingi. Maka ada sebagian pondok itu dia awalnya itu pondok khusus laki-laki. Sekarang dia buka untuk akhwat perempuan. Tapi syaratnya yang akhwat ini harus punya saudara yang di situ. Nah, di antaranya seperti itu. Tapi ya itu tadi, karena menuntut ilmu itu kewajiban fardu, ya kan, bagi laki-laki dan perempuan, maka ya ada yang mengatakan ya ketika dalam perjalanan berangkat pulang perginya didampingi oleh mahram. Nah, ketika di sana sudah ada yang menjaganya, sudah ada yang mendampinginya, wallahu taala alam, berarti sudah ada yang menemaninya. Nah, apa? Kalau bekerja tidak dibolehkan karena tugas wanita adalah intinya adalah mengurus rumah tangga, tugas pokoknya. Tapi boleh bekerja. Menurut pendapat yang lain, bekerja ini kan ya ada 3 kan perempuan itu. Ada yang mengatakan laki-laki sama perempuan ya sama, boleh bekerja. Wanita boleh laki-laki boleh bekerja, berarti wanita boleh bekerja. Nah, tapi kan dalam Islam yang harus menafkahi adalah laki-laki, berarti yang punya kewajiban adalah laki-laki. Tapi pendapat yang kedua sama sekali nggak boleh, berarti wanita hendaknya berdiam di rumah dan yang bekerja adalah laki-laki. Tapi ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran ada perempuan yang bekerja. Misalnya anaknya siapa, Nabi Sholih, ya kan, yang dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam, ditolong, itu kan perempuan bekerja. Nah, jadi pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan perempuan boleh bekerja asal tidak menyalahi kodratnya. Misalnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan. Ya kan repot kalau dokter ngurusi perempuan tapi dokternya laki-laki misalnya. Nah, begitu juga pendidikan. Nah, dan ada yang mengatakan boleh bekerja asal masih di rumahnya saja, boleh beraktivitas. Nah, jadi kalau merantau untuk bekerja, nah ini tidak ada pendapat yang membolehkan. Kalau perempuan merantau untuk bekerja, wallahu taala alam. Kalau perempuan tidak ada pendapat yang membolehkan, karena itu pekerjaan adalah tanggung jawab laki-laki. Kalau sampai merantau, nah wallahu taala alam. Nah, fadhol. Nah, di dalam Al-Quran ditiupkan 2 kali. Sangkakala yang pertama adalah ketika semua makhluk itu menjadi mati semua. Nah,
Kemudian sangkakala yang kedua semuanya akan bangkit. Nah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 68 disebutkan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Tiupan pertama. Dan ditiuplah sangkakala, maka semua yang ada di langit dan di bumi mati. Tsumma nufikha ukhra. Nah, tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi yang kedua, fa idahum qiyamu yang turun. Semuanya kemudian bangkit menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat 68 surat Az-Zumar ini menyebutkan 2 kali ditiup sangkakala. Wallahu taala alam. Berarti hancur lebur itu di sangkakala pertama berarti. Nah, Allah taala berarti 2 kali. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 68. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.